Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan, apakah setelah Bani Umayyah itu kekuasaannya sudah tidak ada lagi dan yang berkuasa adalah Bani Abbasiyah dan sebagian dari Bani Hashim? Apakah peperangan di antara Bani Hashim itu berakhir? Jawabannya tidak. Justru peperangan antara mereka terus-menerus terjadi. Nah, di sini saya berbicara tentang ma'arakah atau konflik atau perang yang disebut fakh. Fakh atau fakhun. Fakh itu artinya jebakan. Jebakan. Dan perang ini agak unik ya. Nah, di perang ini terjadi pada tahun 169 Hijri. Kalau dikonversi ke kalender Masehi, tahun 786. Nah, apa yang terjadi di era itu? Kalau tidak salah, ini di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan juga di awal Khalifah Al-Hadi. Ya, jadi waktu itu Harun al-Rashid itu mewasiatkan jabatan kepada dua anaknya, Abdullah al-Ma'mun di Khurasan, sedangkan bukan ya, maksudnya Harun al-Rashid dan Al-Hadi ya. Al-Hadi dulu jadi waliul ahad, sedangkan wali-wali al-ahad adalah Harun al-Rashid. Kemudian di sini ada kelompok ya dari Bani Hashim, Bani Alawi, yaitu keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka mau melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan ini terjadi di bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi musimnya orang mau haji. Ya. Musimnya orang mau haji, mereka malah melakukan pemberontakan. Ya, apa itu? Ya. Jadi tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 169 terjadi bentrok di dekat Makkah di wilayah yang diberi nama Fakhun atau Fakh. Hadathat al-ma'raka bain al-jaysh al-Abbasi fi muwajahah thuwar min al-Alawiyin biz'ama al-Hasan bin Ali al-Abid bin al-Hasan al-Muthallath bin al-Hasan al-Muthanna bin al-Hasan al-Sibt bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini dari keturunan Al-Hasan. Ya. Dia memimpin pemberontakan ini, bentrok melawan pasukan Bani Abbas, dan sebagian dari keturunan Husain itu ikut ya dengan pasukan ini, dan juga dari keturunan Idris dan Sulaiman dan putra Abdullah Al-Kamil. Ketika terjadi perang ini, ya, bentrok ini, kemudian Daulah Abbasiyah mengirim pasukan dari Baghdad menuju wilayah Fakh ini antara Mekah dan Jeddah, kota Jeddah. Apa penyebab bentrok ini? Penyebab bentrok ini sudah direncanakan sejak lama. Ya, sudah direncanakan sejak lama. Cuma mereka ingin mencari kesempatan dalam kondisi yang tidak stabil. حدثت نزاع بسيط بين الوالي بالمدينة المنورة وبعض آل البيت العلوي. Bait al-Alawi dari keluarga Alawi. Ya. Mereka bentrok, maksudnya mereka berselisih dengan gubernurnya Madinah Munawwarah. Kemudian gubernur Madinah Al-Munawwarah itu bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang buruk. Dan dia kasar dalam berbicara dengan mereka.
Maka kemudian keluarga Alawi akhirnya mereka merencanakan mau memberontak melawan gubernur yang sah ini. Ya. Fathar al-Alawiyin fil Madinah بالقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى العلوي، وانتقلت الثورة إلى مكة بعد أن أعلن الحسين البيعة لنفسه وأقبل الناس عليه يبايعونه. Jadi masalahnya itu dengan gubernur Madinah. Nah, di mana? Nah, Madinah di sini, Mekah di sini. Nah, mereka pindah ke Mekah. Nah, harusnya kan mereka memberontak wali yang di gubernur yang di Madinah, tetapi mereka tidak melakukan itu. Ya, mereka mengambil baiat lalu mereka pergi ke Mekah. Intaha khabar hadhihi thawra ila al-Khalifah al-Abbasi Musa al-Hadi. Kemudian Musa al-Hadi waktu itu mengetahui bahwa ini terjadi pemberontakan, ya. فأرسل جيشا على وجه السرعة للقضاء على الثورة قبل أن يمتد لهيبها إلى مناطق أخرى ويعجز عن إيقافها، فتحرك الجيش العباسي إلى مكة والتقى بالثائرين في موقعه فخ. Jadi mereka ini pasukannya Bani Alawi ketika mereka berhasil menguasai wilayah Hijaz, maka dikirimlah pasukan Bani Abbasiyah ke daerah itu. Kemudian mereka bertemu di daerah namanya Fakh. Kemudian terjadi peperangan di situ. Ya. Terjadi pembantaian skala besar. من نتائج موقعه فخ بالقرب من مكة مقتل الحسين بن علي العابد المتزعم للثورة وجل من كان معه في صفه، ونجا من موقع فخ 2 من العلويين إحداهما يحيى بن عبد الله بن الحسن أما الثاني إدريس بن عبد الله. Jadi ketika pasukan Bani Abbas, karena jumlah mereka lebih banyak dan senjata mereka lebih lengkap dan duit mereka lebih banyak, maka mereka berhasil menguasai Hijaz kembali dan menghabisi serta menangkap kelompok-kelompok pemberontak itu. Ya, menurut riwayat si Al-Husain bin Ali Al-Abid ini ya, ditawan, kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya, terus diberikan kepada Al-Hadi. Namun Al-Hadi marah. Al-Hadi bilang harusnya kamu tidak membunuh dia, karena saya ingin memeriksa siapa saja yang membelot di Madinah. Ya. Kemudian yang berhasil kabur itu Yahya bin Abdullah bin Al-Hasan dan Idris bin Abdullah. Nah, sehingga pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Nah ini, jadi kasus orang menggunakan nasab untuk melegalkan penumpahan darah atau menggiring orang untuk melakukan bentrok, ya, pembantaian, itu sudah terjadi dari dulu. Jadi jangan heran ya kalau sekarang ada orang-orang yang mengiklankan nasab lalu mengajak bentrok dengan kelompok yang lain. Itu tidak dibenarkan. Ya, setinggi-tinggi nasab seseorang atau menganggap dirinya nasab utama, ya, bukan berarti dia itu terlindungi dari hukum. Nggak bisa seperti itu. Ya. Ini mereka nasabnya tersambung kepada Hasan dan Husain. Ya. Bukan abad yang seperti sekarang ini.